Tes, tes, halo, halo. Apa kabar guys? Dengan Nanda Rahayu Widianti di sini. Kali ini seperti biasa ya, saya akan membahas tentang tugas saya lagi. Sekarang tugas apa nih? Sekarang saya akan membahas tugas struktur data dan algoritma. Ya, dimana saya sudah membuat suatu program yang nanti kita akan running. Nah, kalau misalnya kalian belum menampilkan, bisa aja langsung pilih yang di antara bar ini. Sini ada file, kalian bisa langsung aja diklik ya. Mana nih tuh? Source file. Aduh ya. Nah, ini source file. Ini untuk membuat file baru. Kalau misalnya kalian mau ngetik secara live ya. Nah, kalian juga bisa buka source code yang sudah kalian buat sebelumnya di sini. Jadi kalian bisa pilih source code mana aja yang udah kalian buat dan mau kalian running gitu. Nah, ini kan saya udah buka ya. Sini saya sudah buka. Nah, ini kita bisa execute aja. Sebenarnya saya udah execute, cuman ini kita akan memperagakan lagi bagaimana cara mengetahui apakah suatu program ada error atau tidak menggunakan dev C++. Nah, pada bagian bar kalian boleh klik compile ini ya, untuk mengetahui apakah ada bagian yang error pada program kalian. Dia akan loading di bawah sini. Kalian bisa tunggu aja sampai dia menampilkan hasil. Jika sudah seperti ini, kalian bisa langsung lihat bahwa error atau warningnya akan tertera ya. Kalau misalnya kamu hapus, kita contohin aja ya. Kita contohin di bagian nih. Misalnya saya hapus ini save dulu ya. Terus saya compile. Nanti dia akan memberitahukan letak errornya di mana ya. Ini ada di line 62. Ada di line 62 errornya. Jadi langsung tahu dan bisa langsung kalian benerin. Nah, ini kita langsung aja di undo. Kita save lagi. Baru kita execute ya, kita compile. Masih loading. Sini sudah error ya punya saya programnya, jadi bisa langsung aja kita running. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini kita bakal buat ke samping aja kayak gini supaya enak ya. Nih, yang ini. Nah, jadi sebelum kita mencoba aplikasi dari source code yang saya buat atau program yang saya buat, pertama-tama saya juga mau menjelaskan dulu apa saja yang saya ketik dalam program ini. Nah, jadi program ini saya buat itu untuk simulasi atau contoh sistem antrian untuk wahana permainan di Jatim Park Malang ya judulnya. Kebetulan kalau kamu mau park-park yang lain boleh, oke? Atau artis Korea juga boleh ya, park-park. Nah, ini kita pakai program utamanya itu struktur data utamanya itu pakai double linked list. Adapun di sini saya campur dengan linked list yang lain ya. Namun untuk yang bagian utamanya itu tetap double linked list. Ya. Double linked list ya untuk mengelola nomor antrian secara dinamis. Nah, di sini kita bakal bahas deskripsi kasus ya. Jadi program ini saya buat itu supaya bisa
Nah, ini ya ada daftar ininya. Jadi kalian bisa nambah nomor antrian, bisa nampilin nomor antrian, memulai permainan ya kan, tentu aja berdasarkan nomor antrian yang nanti masing-masing sudah ada gate-nya. Terus nanti di sini juga bisa memproses nomor antrian sesuai gate yang dipilih ya kan. Bisa nampilin juga dan mengelola antrian. Jadi bisa lebih fleksibel. Ya. Terus di sini saya pastinya agar program saya berjalan, kita akan buat header ya. Kalau di program C++ kita buat headernya seperti ini. Di sini headernya ada IOStream ya. IOStream itu biasanya untuk nanganin input atau output ya. Terus ada Konioha. Konioha ini fungsi konsol guys. Ini nggak wajib ya, tapi bisa berguna ya untuk beberapa compiler. Jadi saya hanya mengikuti sesuai modul saja. Ya, adapun beberapa yang saya mungkin modif seperti itu. Nah, selanjutnya ada header Windows H. Nah, Windows H ini itu hanya bisa dijalankan pada sistem CLS ya. Ya, untuk membersihkan layar. Jadi kalau misalnya kamu mau compile di web, dia nggak akan berfungsi tuh ya program CLS-nya. Dia nggak bakalan not found lah ya, nggak bakalan ketahuan. Tapi mungkin program yang lain bakal tetap jalan ya, bakal tetap jalan. Nah, jadi dari program-program ini tadi yang seperti saya jelaskan itu untuk contoh aja, untuk sistem antrian ya, pakai linked list, lebih tepatnya double linked list. Jadi kalau misalnya kamu mau coba-coba boleh dipakai ya contoh ini. Terus selain kita membuat header, yang pasti kita juga harus deklarasikan variabel ya. Harus mendeklarasikan variabel. Variabelnya itu misalnya kayak gini nih. Nah, ini variabel guys. Node ini atau kadang ditulisnya juga struct node. Gimana ya cara baca gitulah ya. Nggak pandai bahasa Inggris, mohon maaf. Nah, terus itu representasi elemen linked list ya. Jadi kalau misalnya kamu pakai linked list, ada node inilah pasti struct node gitulah ya. Dia dibawa terus. Nah, terus untuk nomor antrian itu untuk menyimpan data nomor yang pasti ya. Terus ada next, ada preview ya. Nah, next dan preview ini untuk merujuk ke elemen berikutnya ataupun sebelumnya. Terus juga ada pointer global. Head ya, itu untuk menunjukkan node pertama pada linked list. Terus ada tail. Di sini bisa di search gak ya? Coba. Tail. Fine. Salah nulis. Aturan TAIL. Nah, itulah ya. Ini ada, Masya Allah. Langsung ketemu ya, ini tailnya ya. Tail ini itu menunjuk pada node terakhir ya dalam linked list. Jadi kalau head itu node pertama, kalau tail itu node terakhir. Terus ada juga temp seperti ini. Temp. Kalau temp itu pointer sementara aja, ini untuk traversing di linked list ya. Nah, sekarang saya mau jelasin untuk pembuatan method ya, untuk fungsi-fungsi programnya. Kita balik lagi ke atas. Nah, di sini kita masukin nomor antrian ya, fungsi nomor antrian. Jadi kita membuat node baru dengan data nomor antrian yang nanti bakal kita masukin nih. Misalnya linked listnya kosong, node baru
nanti bakal jadi head dan juga tail. Kalau misalnya dia berisi atau nggak kosong, not barunya bisa ditambahin di akhir dan pointer akan diperbarui. Terus kita juga di sini masukin fungsi. Nah, ini fungsi mulai permainan. Kelihatan nggak ya? Nah, ini ya, mulai permainan. Ini kita bisa ngecek nih apa misalnya udah ada nomor antrian apa belum. Kalau misalnya ada, bisa nampilin pesan ya berupa misalnya kamu bisa ketik sendiri lah ya, mau masukin pesan apa. Kalau di sini sih aku masukinnya pesannya ini nih. Ini ya, selamat datang di Wahana Jatim Park, bla bla bla, seperti itu. Bisa langsung aja diedit kalau kamu mau pakai bahasa-bahasa kamu yang lain. Terus kita juga masukin lagi, bikin fungsi lagi. Di sini fungsi memberangkatkan antrian. Memberangkatkan antrian. Ya. Jadi pada fungsi ini itu untuk nampilin opsi gate pada penumpang ya, meminta input pada pengguna untuk pemilihan gate ya. Gak ada perubahan struktural pada linked list di fungsi ini ya. Nah, di sini ada lagi fungsi lain terus. Nah, di sini ada fungsi tampilkan antrian. Tampilkan antrian ini itu nampilin nomor-nomor antrian yang udah ada di data kita gitu ya. Semuanya yang udah masuk lah gitu intinya. Dengan traversing dari head hingga tail. Terus kita di sini masukin lagi fungsi menu utama. Menu utama ini fungsinya untuk pengelola navigasi menu, menyediakan opsi untuk mengakses fitur seperti masukkan nomor antrian, memulai permainan, memberangkatkan antrian, dan menampilkan data antrian. Nah, terus cara kerjanya gimana? Nah, sebelum kita menjelaskan cara kerjanya, di sini kan pada tiap fungsi itu kita masukkan ya, memasukkan yang mau kita tampilkan, lalu yang mau kita tampilkan seperti ini ya, pesan-pesannya dan juga pilihan-pilihannya. Kalau ini sih cuma menampilkan doang ya, kalau misalnya kayak gini. Nah, kalau misalnya kamu mau buat pilihan gitu ya, misalnya kamu buat beberapa list, terus kamu mau agar program itu kamu bisa input ya, pilih misalnya nomor 1 bisa dipilih, nomor 2 bisa dipilih. Nah, kayak gitu kamu sama nih ya, pencet lagi ini shout juga, tapi kamu pakai n-nya yang ini ya, pakai n-nya yang ini. Terus di sini pakai do. Jangan lupa kamu harus pakai in ya, ini merujuk ke pilihan. Nanti kamu bisa milih yang ada di sini, gak cuma ditampilkan doang ya. Terus supaya program kamu ini, daftar ini itu bisa ngelink atau bisa berfungsi di pencet gitulah ya, kamu harus pakai ini fungsi switch ini ya. Ini tuh khusus untuk pilihan. Kalau misalnya kamu mau buat program agar bisa memilih gitu ya, di sini kamu pakai fungsi switch, kamu masukin case-nya ya. Misalnya kamu buat listnya di sini ada 6 seperti itu, berarti di sini kamu bakal buat case-nya ada 6 juga. Nah, tinggal dimasukin aja nih ya, berurutan seperti ini. Case 1 ya, titik 2. Di sini kamu masukin fungsinya. Terus di sini kamu tulis aja break, titik koma dan seterusnya seperti itu. Ini polanya berulang-ulang, jadi lumayan mudah dipahami ya, jadi bisa langsung diaplikasikan. Nah, terus di sini juga ada pilihan, seumpamanya kamu salah ngetik atau apa gitu ya. Ini pilihan, dimana pilihan ini akan muncul ketika kamu yang tadi
saya bilang salah ketik gitu ya, atau memilih pilihan yang tidak tersedia. Misalnya kan pilihannya cuma sampai list 6 ya, sampai nomor 6, tapi kamu mau milih nomor 7 atau nomor 8. Nah, nanti akan menampilkan tulisan seperti ini, pilihan tidak valid, karena pilihan yang kamu pilih itu tidak terdaftar. Seperti itu ya. Sini juga kamu masukin while ya. Do while. Sebenarnya ini bukan do dan while, dia itu satu kesatuan, do while. Tapi kamu tulis do-nya ini di bagian atas, terus masukin isi, baru bawahnya while sebagai penutup. Ya. Sini in main itu biasanya buat masukin string atau data berupa teks seperti itu, teks aja ya, yang datanya itu tidak perlu di link. Ya, misalnya kamu mau masukin nama, name, dan seperti itu. Ya, ini untuk nama saya, dan juga ini nomor yang saya masukin ya. Ini juga masukin menu utama nih ya. Karena kan menu utamanya itu nih, menu utama ini nih. Kita tarik lagi. Nah, ini menu utama kan isinya string semua ya kan? String. Makanya kamu perlu in main ini. Nah, cara kerja program runningnya yaitu menampilkan menampilkan nama sama name yang tadi sudah saya bilang. Mau in main-nya itu ada di tengah, mau di atas, mau di bawah, dia bakal selalu tampil di bagian paling atas saat program kamu running ya. Seperti ini, seperti tampilan yang udah saya contohkan. Nah, terus ada menu utama juga ya, ini tentunya ada menu utama. Terus kita juga bisa milih opsi nih untuk misalnya mau nambahin antrian kah, atau mau pilih pilihan yang lain kah di antara ke-6 di sini gitu ya. Jadi ini tuh fleksibel, kalau misalnya kamu mau masukin untuk dihapus atau dihapus antrian gitu ya, misalnya antrian ini nggak jadi naik ya, itu kamu bisa nambahin. Cuman di sini saya nggak menambahkan fungsi tersebut, jadi saya cuman tambahin ini aja, masukkan antrian mulai masuk ya sampai yang ke-6 aja. Nah, untuk contoh kita bisa nih langsung aja ya, kita coba-coba satu-satu aja ya. Nah, ini misalnya saya masukin nomor 001 itu kan, 002, 003, 004, 005. Oke ya, sampai 5. Kenapa nih? Mohon maaf, sepertinya ini programnya tidak bisa untuk seperti itu, harus dimasukin satu-satu. Saya lupa, mohon maaf, lupa guys ya, nggak dipakein apa namanya, fungsi apa gitu ya, untuk mencegah terjadinya looping. Mana ya? Nah, kita masukin satu-satu aja ya. Nih, 001 lah, anggap gitu. Oke, kita masukin lagi satu nomor lagi lah, ya kan? 2. Oke. Satu lagi enggak? Masukin ya. 1. 003, anggaplah kayak gitu, ya kan? Percaya enggak kalau misalnya udah itu masuk semua? Saya coba aja ya. Yang nomor 4. Nah, udah masuk kan? Nomor antrian 1, 2, dan 3. Berarti udah kesimpan guys. Nah, udah tinggal klik nih ya, yang mana aja itu biar nanti balik ke menu utama. Nah, udah balik ke menu utama, kita coba lagi nih nomor 2-nya. Tuh ya. Bisa dipilih juga loh. Ini ya, kamu bisa pilih 1, 2, 3, 4, 5 ya. Di sini masing-masing sudah ada gate-nya ya. Kalau
kamu mau pilih 5 juga bisa. Misalnya kamu mau pilih 5 itu ada biang lili ya. Biang lili. Belum. Kok keluar sendiri sih? Tadi yang nomor 2. Saya mau pilih ini aja, pontang panting ya. Oh my god. Ini enggak saya buat itu ya. Jadi dia cuman menampilkan informasi aja guys ternyata ya. Untuk yang nomor 2 ini itu saya buat untuk menampilkan informasi. Mohon maaf lupa. Pokoknya gitulah ya. Nah ini karena kan udah ada gate-nya, jadi saya nggak buat ini tuh untuk dipilih ya, nggak dimasukkan fungsi untuk memilih ya. Jadi setelah memilih menu utama nomor 2, dia hanya menampilkan informasi yang ada di wahana Jatim Park. Nah, kita kembali lagi, kita pilih nomor 3 ya kan. Nah ini baru bisa dipilih guys. Misalnya kamu mau pilih gate-nya 3 ya kan. Ini udah berhasil nih ya kan. Udah disuruh tunggu gate dan masing-masing. Tadi nomor 4 udah ya. Nih sebenarnya nomor 5 saya nggak perlu ya, tapi saya mengikuti modul saja karena agak membingungkan kembali ke menu utama, sementara yang ditampilkan saat ini adalah menu utama. Tapi saya hanya memenuhi tugas, jadi saya tetap memasukkan untuk poin nomor 5-nya ya. Jadi sebenarnya poin 5 itu saya gunakan di masing-masing list pada list nomor 1 sampai dengan 4. Dimana kalau misalnya kita tekan key manapun gitu ya, key manapun, dia bakal kembali lagi ke menu utama gitu guys. Cuman saya ikutin modul aja untuk memenuhi tugas. Nah, ini juga ada yang nomor 6 ini untuk exit ya. Jadi dia nggak balik ke menu utama lagi, memang nggak dimasukkan karena dia akan exit gitu. Seperti ini. Nah, dia udah selesai. Ya, cuman kalau misalnya mau balik lagi ya tinggal pencet aja gitu. Nah, ya, ini langsung ketutup sendiri karena dia sudah exit. Oke, segini aja penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau banyak yang kurang enak didengar, belibet, dan juga mungkin kurang jelas karena penyampaian saya kurang maksimal dan kurang sempurna, dan juga yang mungkin keterbatasan ilmu saya dalam berbahasa ya, jadi sulit dimengerti. Mohon maaf atas semua kendalanya. Semoga dengan ini setidaknya sedikit atau banyaknya bisa menambah ilmu bagi siapapun yang menonton video saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.